Oke, ada sukacita harus ada dong. Oke, welcome back di channel Heru. Oke, nah gue hari ini akan bahas satu tema yang seru banget di era sekarang. Oke, yaitu bicara soal sebutan generasi-generasi berdasarkan tahun lahir. Oke, kalian ada di tahun berapa nih kalian lahirnya? Oke, yang pertama gue mau bahas yaitu generasi baby boomer. Oke, generasi baby boomer itu tahun berapa? Tahun 1946 sampai dengan 1964. Itu generasi baby boomer. Karakter gimana? Cara hidupnya gimana baby boomer? Kita bahas. Oke, kita mulai dari generasi yang paling senior yaitu baby boomer. Kenapa disebut baby boomer? Karena setelah Perang Dunia Kedua, angka kelahiran naik drastis, alias booming lah seperti itu. Orang-orang dari generasi ini biasanya dikenal kerja keras, workaholic banget, disiplin, dan loyal banget sama apa? Sama pekerjaan mereka. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang masih suka bilang zaman dulu lebih susah, jadi kamu harus bersyukur. Nah, itu pasti baby boomer. Oke, itu ciri-cirinya. Yang kedua, generasi X. Nah, generasi X ini dari tahun berapa? Itu dari tahun 1965 sampai dengan 1980. Oke, next ada generasi X. Mereka ini anak-anak yang tumbuh pas dunia mulai berkembang pesat. Oke, dulu nggak ada internet, juga hiburannya masih majalah, kaset, dan nonton TV pakai antena hitam putih TV-nya zaman dulu. Oke, mereka ini generasi yang udah mulai fleksibel. Oke, suka tantangan tapi tetap punya pola pikir konservatif di beberapa hal. Oke, kalian tahu nggak? Kalian punya orang tua nih yang melek teknologi tapi masih suka curiga sama online banking gitu ya. Bisa jadi mereka adalah generasi X. Nah, contohnya seperti apa? Jadi misalnya banyak kan orang tua yang aduh ini mama mau beli online, ini bener nggak ya? Bayarnya bener nggak nanti ini? Barangnya bakal datang nggak gitu? Beli online gimana? Nanti barangnya nggak nyampe, uangnya hilang. Nah gitu tuh. Biasanya rata-rata orang tua yang masih mikir ketakutan tentang seperti itu tuh, belanja online gitu. Nah itu biasanya dia lahir di generasi X. Itu contohnya. Oke, ketiga, generasi Y, milenial. Oke, ini tahun berapa? Tahun 1981 sampai dengan 1996. Oke, nah sekarang kita masuk ke generasi yang katanya paling sering disalahin buat segala masalah dunia. Yap, milenial. Aku nih, Heru Gunawan, Heru nih. Ini generasi milenial. Gue lahir tahun 1985. Siokebo, ke Siokebo. Pekerja keras Siokebo, men. Oke, nah mereka tumbuh pas internet mulai merajalela. Nah, milenial. Jadi hidupnya udah lebih digital. Ciri khas generasi ini tuh kreatif. Wah, kayak gue, men. Kreatif. Nah, suka kebebasan dan lebih suka experience dibanding sekedar punya barang. Ya, dia suka mencoba hal-hal baru gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang mending gua traveling dulu daripada beli rumah, fix itu milenial. Atau ada yang gini, nikah, zaman gua nih gitu. Udah nikah mah nggak usah rame-rame, nggak usah. Mending uangnya dipakai buat lu liburan, lu jalan-jalan berdua honeymoon keliling dunia. Lah, fix itu milenial, bro. Fix itu milenial gitu. Dia experience, pengen coba A, B, C, D kayak gitu. Itu karakter milenial banget. Oke, karena gua kerasa banget dengan hidup gua. Oke, lalu sekarang generasi Z yang keempat. Oke, tahun 1997 sampai dengan 2012 itu adalah generasi Z. Nah, generasi ini lahir udah langsung kenal internet, bro. Oke, dan media sosial. Makanya mereka lebih cepat beradaptasi sama teknologi. Nah, karakter mereka tuh cenderung ekspresif, kritis, dan nggak takut buat speak up. Speak up. Oke, coba deh cek adik atau sepupu kalian. Oke, pasti sering ngomong, ih nggak adil, ini nggak adil gitu ya. Harusnya gini dong gitu. Nah, itu pasti fix Gen Z banget. Oke, Gen Z banget seperti itu contohnya. Oke, lalu yang kelima, generasi Alpha. Nah, generasi Alpha itu tahun kelahirannya 2013 sampai dengan 2024, men. Nah, itu Alpha. Generasi yang masih pada kecil-kecil nih, yaitu generasi Alpha. Anak gua generasi Alpha. Oke, kita baca ya, oke. Mereka ini literally lahir di era teknologi yang udah canggih banget, guys. Bahkan bisa jadi udah kenal AI sebelum mereka bisa ngomong lancar. Anak-anak Gen Alpha udah terbiasa lihat orang tua mereka megang gadget 24/7 karena orang mikirnya handphone udah segalanya, handphone udah ada dunianya. Kadang mungkin lebih baik nggak bawa dompet dibanding nggak bawa handphone. Betul, kayaknya bingung kalau udah kita nggak bawa handphone nih. Alah, si handphone ketinggalan, balik lagi belain ke rumah. Betul nggak? Siapa yang suka kayak gitu yang ketinggalan? Udah jauh pergi, bela-belain ke rumah, balik lagi ngambil handphone. Kalau dompet mungkin ya udahlah, dompet ada di rumah ketinggalan, ya udah transaksi via M-banking atau apa, mau makan
akan bisa, betul nggak? Curious juga bisa, betul nggak? Tapi kalau kehilangan ketinggalan handphone, pusing loh. Oke, siapa ya? Kamu ya. Nah, jadi mereka itu juga cepat banget ngerti teknologi generasi alpha. Oke, bisa jadi nanti kalau udah gede mereka malah lebih jago coding dibanding kita. Anak-anak gua hampir tiap hari itu pengennya pegang handphone. Gua batasin. Saya mau share aja gitu ya. Memang ada positifnya, ada negatifnya handphone, betul nggak? Jadi saya ngelihat lagi itu sempat saya juga nggak rem nih. Jadi everyday mereka pegang handphone. Setelah saya lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka lebih cenderung membela atau pengen handphone terus. Jadi cranky. Saat saya ambil handphone ini mereka nangis, histeris gitu. Cranky banget lah mereka gitu. Jadi akhirnya, wah ini anak gua bahaya banget kalau everyday gua kasih kesempatan mereka untuk pegang handphone. Jadi di waktu sekolah, Senin sampai Jumat, gua nggak kasih handphone. Khusus anak gua ya, nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman atau ide boleh komen aja langsung di bawah ini. Jadi gua nggak kasih handphone. Tapi pas mereka libur ya Jumat siang setelah pulang sekolah mereka boleh pegang handphone. Jumat siang pulang sekolah, Sabtu Minggu. Jadi seminggu cuma 3 hari. Itu pun saya batasin 5 hour. Ya satu anak cuma dibatasin 5 hour. Jadi handphonenya di lock. Jadi ada program ya saya batasin penggunaan handphonenya hanya 5 jam. Lebih dari itu tidak boleh. Kalau dia mau curi-curi ya saya akan time out mereka gitu. Jadi kenapa saya batasin? Karena guys ngeri loh. Saya ngeliat anak saya kalau nggak dibatasin itu bisa 10 jam sehari itu liburan tuh handphone terus gitu. Jadi social life mereka nggak ada. Saya mau sekarang kayak generasi saya dulu milenial. Handphone udah ada, tapi kan nggak ada macam-macam, cuma buat telepon, SMS doang zaman dulu. Jadi lebih banyak interaksi di luarnya teman-teman. Betul nggak sih? Zaman milenial gua dulu main bola lah, main sepeda lah, main kelereng lah, main gubrak sodor lah gitu zaman dulu SD, SMP. Happy, enak banget. Jadi aktivitas outdoornya banyak banget. Nah, saya ingin juga mengencourage teman-teman juga yang udah punya anak mungkin gitu ya. Usahakan dibatasi pemakaian handphone, gadget buat anak-anak. Ngeri banget loh, ngeri banget. Karena sekarang di TikTok juga atau YouTube Kids juga gitu ya. Kadang tuh suka ada seliweran iklan-iklan yang memang berbau pornografi atau yang nggak mendidik, yang negatif. Itu jelek banget. Jadi kita harus batasi penggunaan handphone, gadget buat anak-anak teman-teman supaya mereka juga bisa bersosial life gitu ya dengan kita juga seperti itu. Saya rindu juga, saya pengen supaya mami papi juga punya kehidupan dengan anaknya dengan asik ya gitu ya. Jadi saya sering ajak anak-anak olahraga. Jadi apa yang saya lakukan yaitu dengan saya mengajak olahraga, anak saya suka basket, suka futsal atau bersepeda bareng. Ya mau nggak mau kita sebagai papa juga harus bisa meluangkan atau mama bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Saya tahu kalian mungkin sibuk, tapi ingat pertumbuhan anak-anak itu mending kalian investasikan saat usia dari 1 sampai 8 tahun. Udah di atas 8 tahun atau 9 tahun, 10 tahun mereka udah punya komunitasnya sendiri, bahkan mereka main sendiri, nginep di rumah temannya dan jauh dari orang tua. Jadi semasa anak-anak bisa dihandle sama kita, pergi perbanyak waktu sama anak-anak. Itu penting banget. Oke, banyak kerjaan. Kalau saya lebih baik tinggalin kerjaan saya ya, saya main sama anak saya. Tapi bukan berarti kita malas-malasan ya. Maksudnya saya juga harus mengukur, oh saya udah capability keuangan saya sekian, saya harus bisa main sama anak. Jangan terus kerja terus. Tapi kalau kondisi teman-teman juga memang lagi butuh uang, ya jangan main sama anak juga. Kan anak juga butuh sekolah dari uang kalian gitu. Jadi teman-teman harus berhikmat intinya. Ya, kapan waktunya main sama anak, kapan waktunya bekerja. Oke. Lalu, generasi beta 2025 ke depan. Wow, gue baru tahu juga nih ada generasi beta, guys. Generasi beta itu dari 2025 ke depan. Oke, apa generasi beta? Ya, yang terbaru ini, generasi ini baru akan lahir atau sedang tumbuh di era digital yang semakin canggih. Mereka akan tumbuh dengan teknologi AI yang semakin berkembang. Oke, mobil tanpa pengemudi. Oke. Lalu, mungkin dunia virtual yang lebih nyata dari sekarang. Seperti itu. Bisa jadi mereka nanti belajar bukan dari buku lagi, betul, tapi dari AI. Semua nanya ke AI. AI udah kayak dewa, udah kayak Tuhan. Be careful, hati-hati. Oke, jadi peran orang tua juga penting supaya bisa mendidik anak-anaknya, berkomunikasi dengan anak-anak yang mengajarkan anak-anaknya. Kemarin saya lihat iklan di China, kebayang saking canggihnya. Ada satu mesin gitu guys, atau mesin, ada ibu-ibu belanja minum. Dia pencet, order minum. Misalnya misue, misalnya gitu ya. Order misue, bayar, jebret. Nggak ada, konter misuenya nggak ada. Itu tiba-tiba pesanannya datang ke mesin itu. Oleh siapa? Pesanannya datang. Misue-nya datang oleh drone. Jadi yang bawa misue-nya itu dari langit atas awan itu adalah drone. Langsung di depan mesin itu. Jadi
secanggih itu, seluar biasanya itu negeri Cina saat ini. Order, mungkin Misuenya mungkin jaraknya ada 2 kilo dari situ mungkin. Jadi counter-counter makanan, minuman, apapun itu mungkin ya, store-store itu udah kerjasama dengan mesin ini yang dikemudikan oleh drone. Jadi yang ngambil bukan lagi Gojek, GoFood, nggak ada. Kebayang, artinya manusia udah semakin disingkirkan. Tenaga manusia, semua menggunakan teknologi, robot seperti itu. Jadi teman-teman, ayo belajar lebih lagi biar kita nggak ketinggalan zaman. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu aja ya teman-teman. Ya, jadi kalian masuk di generasi mana nih teman-teman? Setuju nggak sih sama ciri-ciri generasi kalian? Kasih tahu ya di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar kalian juga makin banyak yang tahu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye.